Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perenungan singkat Gereja Pokemon pertama pada pagi hari ini. Namun sebelum menyamari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus mengizinkan kami untuk menikmati hari yang baru, udara yang segar. Namun lebih daripada itu Tuhan, kebenaran firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Kami rindu Tuhan supaya pagi hari ini Tuhan tidak hanya hal-hal lahiriah yang membuat kami rasa segar dan rasa sejuk, tetapi kami juga hal-hal rohani tentang bagaimana kami mengerti, memahami maksud Tuhan. Untuk itu Tuhan kami rindu untuk kebenaran firman-Mu, untuk kami renungkan pagi hari ini, sehingga banyak hal yang kami lakukan boleh berkenan kepadamu, karena kebenaran firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati waktu ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini yaitu terambil dari Ayub pasal 34 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang Maha Kuasa untuk berbuat curang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu memahami dan merasakan. Memahami dan merasakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemahaman kita kepada Tuhan diuji di dalam pengalaman hidup kita keseharian. Kita bisa saja berbicara banyak tentang Tuhan dengan penjelasan yang baik dan bahkan statement-statement yang membuat enak di telinga serta memuaskan akal pikiran kita. Tetapi hal itu tetap hanya sebuah pengalaman akalia. Semuanya akan berubah ketika pemahaman itu dituntut untuk menjawab pengalaman-pengalaman tertentu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ayub mengalami penderitaan yang datang beruntut seolah-olah tidak ada belas kasihan atas dirinya. Dengan akal pemahamannya ia sadar bahwa Tuhan tidak mungkin dan pasti tidak mungkin berlaku curang kepadanya yang hidup begitu saleh di hadapan Tuhan. Tetapi dalam rasa, itu bukanlah hal yang mudah untuk diterjemahkan dalam apa yang ia sedang rasakan dan alami. Pernahkah saudara memikirkan dan mencoba menemukan jawabannya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin juga dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari mengalami hal yang sama seperti yang Anda alami, walaupun tidak persis sama seperti Ayub. Yang tadinya kita adalah orang yang saleh, yang tadinya kita selalu rajin membaca kebenaran firman Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa, dan selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan sehingga kita disebut orang saleh. Tetapi yang kita alami sepertinya seakan-akan Tuhan tidak berpihak pada kita, sehingga banyak hal yang terjadi membuat kita seakan-akan tidak ada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sangat sulit mempertemukan keadaan yang kita alami, yang kita rasakan, dan menghubungkan dengan iman kita kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini saya mau mengingatkan kita pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah Tuhan terlebih dahulu dan telah terlebih dahulu mengasihi kita? Jangan kita menyangka bahwa kita selalu rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin memuliakan Tuhan, seakan-akan kita membuat Tuhan semakin sayang akan kita. Tetapi sebenarnya semuanya kita lakukan sebenarnya membuat kita semakin sayang Tuhan. Sebab Tuhan sudah sangat mengasihi kita, sebab Dia adalah sumber kasih. Dan ketika kita lakukan hal yang demikian, kita sadar bahwa kita lakukan karena kita sangat mengasihi Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sendiri mungkin sedang mengalaminya, dan mungkin kita tahu banyak hal tentang Allah atau doktrin tentang Allah. Tidak sama dengan belajar dari Allah di dalam kehidupan praktis. Dalam hal akal budi kita tahu siapa Tuhan. Kita tahu Dia Maha Kuasa. Kita tahu Dia mampu melakukan apa saja bagi manusia. Tidak mungkin mujizat itu terlalu kecil untuk dikerjakannya. Tetapi dalam hal rasa, di hati itu tidak mudah, di mana pemahaman kita bisa masuk ke dalam hal rasa. Hati-hati saudara-saudara yang terkasih. Kita tidak boleh terjebak ke dalam pertanyaan mengapa, yang berusaha mencari sebab.
Tetapi adalah bijaksana bila kita bertanya bagaimana sehingga kita memberi respon terhadap rasa seperti ini dengan kekuatan pemahaman kita. Tentu oleh kekuatan kuat kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang menjadi poin perenungan kita yang perlu kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama, ujian bagi pemahaman dan pengenalan kita akan Tuhan terjadi ketika kita mengalami sakit penyakit atau kehilangan orang-orang yang kita cintai, masalah, sakit penyakit yang pelik, penderitaan seolah-olah tidak ada habisnya. Hasil dari ujian ini adalah bertumbuh menjadi dewasa. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, mengingat betapa baiknya Tuhan seharusnya membuat kita atau menguatkan kita menghadapi segala yang tidak baik dalam situasi hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan tetap baik dan itu pasti sekalipun kita sedang dalam keadaan tidak baik, dan itu pun pasti. Saudara-saudara yang terkasih, menjadi penutup perenungan kita, ada suatu statement atau sebuah kata-kata indah untuk kita menutup renungan kita pada pagi hari ini. Demikian bunyinya, iman yang dewasa mampu menghubungkan apa yang dipahami ke dalam rasa ketika mengalami realita hidup yang sulit. Sekali lagi, iman yang dewasa mampu menghubungkan apa yang dipahami ke dalam rasa ketika mengalami realita hidup yang sulit. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, sehingga kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu, dan kami juga boleh bertumbuh dalam iman yang dewasa, sehingga kami mampu menghubungkan apa yang dipahami ke dalam rasa ketika mengalami realita hidup yang sulit. Untuk itu Tuhan, kami memerlukan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dalam hidup ini Tuhan, kami hanya tetap memandang kepada Tuhan apapun persoalan pengalaman kehidupan kami sepahit apapun. Kami percaya Tuhan ada, dan kami percaya Tuhan masih ada, dan Tuhan mampu melakukan jauh dari apa yang kami doakan. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati hari-hari ini Tuhan yang kami lalui. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, maut apapun, dan biarlah Tuhan nama-Mu selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih banyak Bapa di surga, ini doa seruan permohonan kami. Hanya kepada Yesus Kristus kami bersandar dan bernaung. Haleluya. Amin.